Oke. Halo teman-teman semuanya. Kita berjumpa kembali di kuliah spiritual. Sudah 1 minggu saya tidak membuat video tentang kuliah spiritual. Dan untuk mengawali minggu ini, kita akan kembali belajar tentang segala hal yang berkaitan dengan spiritual, berkaitan dengan pengembangan diri. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu meditasi. Ya, dan di video kali ini saya mengumpulkan berbagai macam pertanyaan yang mungkin saja ini mewakili dari pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Ya, saya mengumpulkan pertanyaan ini dari komen-komen, dari pada saat meeting, pada saat pembelajaran dan segala macam. Saya kumpulkan komen-komen ini. Dan komen-komen ini adalah dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat umum, ditanyakan oleh orang awam seperti saya juga, yang berkaitan dengan meditasi. Ya, kelihatannya pertanyaan ini simple, tapi sebenarnya pertanyaan ini sulit jawabnya. Ya, pertanyaannya sulit jawabnya. Tapi saya akan berusaha untuk mencoba untuk menjelaskan berbagai macam pertanyaan ini. Ya, coba Anda lihat di sini. Anda boleh saya kasih kisi-kisinya dulu. Saya lihatkan dulu pertanyaannya adalah seperti ini kurang lebih ya. Ya, seperti ini. Ya, dan ini adalah pertanyaan yang umum dan saya berusaha untuk menjelaskan ini dengan bahasa yang sederhana. Oke? Nah, supaya kita menghemat waktu karena materi ini sangat cukup dalam pembahasannya, mari kita segera mulai. Oke, siapkan kertasnya, siapkan pulpennya. Mari kita belajar sesuatu hal yang luar biasa ini. Nomor 1 sebelum saya jawab, ya, ini yang paling penting dulu nih ya sebelum saya jawab adalah saya bukan seorang ahli, saya bukan seorang expert, ya, saya bukan seorang guru. Itu yang harus Anda tahu. Nomor 1 itu ya. Jadi saya ini adalah pembelajar, orang yang belajar, orang yang mengeksplor diri, dan saya masih sama seperti teman-teman masih dalam tahap eksplorasi. Bukan dalam tahap sudah menemukan, sudah tercerahkan, sudah menjadi sudah menjadi orang yang layak ditiru atau orang yang sudah layak, orang yang omongannya selalu benar. Jawaban saya adalah enggak. Ya, Anda harus tahu itu asumsinya pertama. Jadi artinya apa yang saya jelaskan ini bisa salah. Bisa salah dan boleh salah ya. Jadi bisa salah, Anda boleh mempertanyakan ini boleh, Anda mau oke boleh, nggak oke juga boleh. Intinya adalah kita sama-sama belajar, artinya apa yang saya tahu ini Anda harus cek and recheck lagi. Cek ulang lagi, Anda cari di Google atau mungkin Anda tanya pada orang yang berkompeten, betul apa tidaknya apa yang saya pikirkan ini. Sekali lagi, apa yang saya ajarkan ini bisa salah, bukan acuan paten, acuan mati yang Anda pakai supaya Anda bisa mencapai titik yang Anda inginkan itu. Ya, jadi Anda harus cek and recheck karena posisi saya harus jelaskan dulu di awal bahwa posisi saya ini adalah kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Jadi belajar itu salah boleh. Apa bedanya pembelajar dengan orang yang sudah menjadi guru misalkan? Kalau sudah menjadi guru, dia anti pada kesalahan. Bagi dia salah itu adalah aib karena guru nggak boleh salah. Sedangkan bagi seorang pembelajar, justru malah kita belajar dari kesalahan. Jadi kita kan orang biasa, bukan seperti guru-guru yang sudah expert ilmunya. Ya, kita artinya saya dan teman-teman adalah pembelajar. Pembelajar itu berarti kita trial and error, betul ya? Dan kita mencari belum menemukan. Coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Dan karena kita nih cuman orang biasa, maka jangan takut pada kesalahan. Kesalahan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan karena kita masih belum expert, masih belum jago. Ya, supaya menuju ke arah titik itu, ke arah sukses itu, kita perlu melakukan banyak kesalahan. Ya, jadi jangan anti pada kesalahan. Kesalahan bagi guru adalah aib. Kesalahan bagi kita seorang belajar itu biasa. Bahkan kesalahan adalah bagian dari proses. Karena itu saya tidak tahu seberapa tinggi, seberapa rendah ilmu spiritual Anda. Jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk salah. Jangan menunggu sempurna baru mencoba. Jangan takut jangan anti pada kesalahan. Nggak apa-apa. Akui saja kalau memang salah ya salah, it's okay. Di kesalahan itu kita butuhkan supaya kita bisa menjadi lebih
baik. Kita belajar dari kesalahan kita. Oke, good. Jadi sekali lagi video ini bukan mengklaim bahwa saya paling benar loh ya. Enggak. Ini video ini adalah apa yang saya ketahui tentang meditasi. Bisa salah? Bisa banget. Ya, jadi Anda harus check and recheck. Betul. Ya, sharing aja, ini cuma sharing. Oke? Yang bagus Anda tulis, yang nggak bagus lupakan. Check and recheck. Kita mulai. Yang pertama, meditasi. Pak, meditasi yang benar itu seperti apa, Pak? Metodenya ada banyak, metode mana yang paling benar? Nah, ini yang sering ditanyakan. Gini, saya menganggap bahwa meditasi itu adalah suatu hal yang personal. Saya ulang lagi, saya bukan orang lain ya, tapi saya menganggap bahwa meditasi adalah suatu hal yang personal. Artinya, metode apa yang saya gunakan belum tentu cocok bagi apa yang Anda, belum tentu cocok buat Anda. Jadi misalkan saya pakai metode A, ya lalu kemudian metode A ini saya ajarkan sebagai suatu hal yang benar karena metode A ini berlaku bagi saya. Metode A ini bisa membawa saya pada suatu goal yang saya inginkan. Ya, lalu kemudian sebentar. Oh ya, ini goal sudah ya. Ya, lalu kemudian saya ajarkan metode A ini dan saya kepingin murid-murid yang saya ajar ini harus fanatik dengan metode A ini, harus meyakini, harus sesuai bahwa metode A ini adalah metode yang terbaik, dipaksa untuk meyakini bahwa metode A adalah metode yang terbaik. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi ada dua macam. Satu, ya bisa cocok, satu lagi bisa nggak cocok. Nah, yang cocok adalah orang yang mungkin setipe dengan saya, ya. Tapi yang nggak cocok ada juga orang yang tidak setipe dengan saya. Contoh misalkan saya adalah orang yang sabar, yang telaten, sementara murid saya adalah orang yang tidak telaten, tidak sabaran. Maka metode A tidak berlaku. Apakah metode A salah? Enggak. Sekali lagi, apakah metode A salah? Enggak. Karena itu sungguh sangat tidak bijak kalau ada seorang guru memaksakan teknik metode meditasi untuk dilakukan oleh murid-muridnya. Ya, itu menurut saya. Ya, sehingga kita sebagai pembelajar maka kita sebagai pembelajar kita harus belajar banyak metode. Jangan Anda baru belajar satu metode A lalu kemudian jadi fanatik, kemudian Anda anti kepada B, anti kepada C, anti kepada D. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita sebagai pembelajar harus open mind. Selama Anda belum menjadi guru, jangan jangan close mind. Selalu open mind. Jadi artinya Anda sudah dengan A cocok, lalu kemudian belajarlah B. Ketika Anda belajar B, Anda harus mencoba. Benar ya? Ketika Anda belajar A, Anda belajar sama guru. Ya, di sini ada gurunya juga nih, guru. Oke, ada gurunya juga. Di sini pun juga ada guru. Di sini juga ada gurunya. Di sini juga ada gurunya. Nomor satu adalah jangan fanatik pada satu guru. Jangan. Sama juga dengan Anda semua, jangan fanatik pada saya. Saya ini bukan siapa-siapa, bukan guru. Ya, kalaupun saya jadi guru sekalipun, Anda tidak boleh fanatik. Begitu Anda fanatik dengan saya, maka apa yang terjadi? Anda jadi sempit pikirannya. Begitu pikiran Anda sempit, maka ilmu Anda tidak bisa berkembang. Dan tanda kutip, orang yang fanatik adalah orang yang bodoh. Tanda kutip ya, tanda kutip. Kenapa bisa menjadi bodoh? Karena dia tidak mendapatkan ilmu lain. Dia tidak mendapatkan sisi pandang lain. Kenapa dia tidak mendapatkan sisi pandang lain? Karena dia menutup diri. Sudah berkesimpulan bahwa cara saya paling benar. Jangan. Ya jangan. Karena apa? Kalau kita cari terus lama-lama akan disempurnakan. Jadi ketika Anda belajar metode A, fokus. Ya, jangan banding-bandingkan, jangan semua ilmu ini, semua aliran ini plus minus semua ada. Plus minusnya ada. Nggak ada yang sempurna, nggak ada. Ya. Nah, tugas Anda adalah Anda menyerap semua ini, lalu kemudian cocokkan buat versi diri Anda sendiri. Saya ulang lagi, Anda belajar banyak ilmu A, B, C, D, ya metodenya, lalu kemudian Anda serap dari A ini yang plus apa, yang min apa. Ini yang diri saya cocok adalah bagian ininya. Oke, ambil. Kemudian B saya cocok bagian ininya, cocok bagian ininya, cocok bagian ini. Sehingga Anda mengkombinasikan ini membuat versi diri Anda sendiri. Jadi biarpun Anda bukan guru, biarpun Anda bukan pengajar, Anda boleh membuat versi meditasi sesuai dengan diri Anda sendiri, sesuai apa yang cocok dengan Anda. Tidak ada larangan, karena itu adalah diri Anda sendiri. Dan saya percaya bahwa setiap orang tidak ada yang sama. Itulah hebatnya pencipta kita. Tidak ada
satu orang pun di dunia ini yang sama persis dengan Anda. Setuju ya? Jadi jangan menyamakan. Ya, jangan menyamakan. Karena itu, mohon maaf kalau setiap kali Anda bertanya suatu hal yang berbau teknis, saya selalu jawabannya adalah terserah, ya coba aja. Karena memang benar kalau Anda tidak dicoba, ya Anda mana tahu. Anda jangan berpikir bahwa saya harus mengarahkan Anda pada metode A, metode B, metode C. Enggak. Saya adalah orang yang open mind. Kenapa saya harus memaksa audiens saya untuk menjadi orang yang close mind? Nggak boleh. Saya open mind, maka Anda pun juga harus open mind. Saya punya banyak guru, maka Anda pun juga harus punya banyak guru. Punya banyak aliran, which is good. Bagus. Dari aliran itu, jangan kemudian kita pro dengan B, lalu kita benci dengan A. Enggak. Mau ada plus minusnya, kita ambil semuanya. Kita ambil, kita sarikan buat versi diri kita sendiri. Intinya adalah kita harus berani trial and error. Ya, saya jujur mengatakan pada diri Anda sendiri, diri Anda ini semuanya, bahwa saya sendiri saat ini juga tetap melakukan trial and error. Dan saya nggak malu melakukan itu. Karena saya bukan guru. Kalau saya guru, saya malu mengatakan itu. Masa guru masih trial and error? Karena itu saya katakan, saya bukan guru. Saya pembelajar sama seperti teman-teman semua. Saya pun juga belajar ilmu ini dari orang lain. Saya nggak menemukan ilmu apapun. Semuanya cuma sharing dari guru-guru yang lain. Paham ya? Jadi ini juga bukan cuma berlaku buat meditasi. Buat apapun itu. Aliran ada banyak. Ilmu ada banyak, Anda pelajarin aja mana yang membuat Anda tertarik, ikutin. Dan pada saat Anda belajar, benar-benar totalitas, belajar untuk benar-benar belajar, bukan belajar untuk mengadu dengan ilmu lain, ya. Bukan belajar untuk membantah atau menjelek-jelekan ilmu lain, enggak. Belajar benar-benar untuk belajar. Paham ya? Jadi teknik meditasi ini ada banyak sekali. Yang paling benar adalah teknik yang bisa membawa Anda menuju goalnya. Nanti kita akan bicara tentang goal. Ya, goalnya apa? Anda meditasi ada goalnya, yes, nanti ada goalnya. Dan goalnya itu bisa tercapai nggak? Ya, jadi intinya ada kita mencoba bermain-main metode ini dengan tubuh kita. Tubuh kita ini adalah laboratorium kita. Coba kalau kita pakai metode A, bagaimana respon tubuh kita? Apa yang harus dimodifikasi dengan metode A? Apa yang harus kita ambil dengan metode A? Lalu kemudian kita pakai coba B. Pada saat kita coba B, apa yang respon dari tubuh kita? Bagaimana rasanya? Mana yang lebih nyaman? Paham ya? Good? Ya. Jadi sekali lagi yang benar tuh metode apa? Ya nggak tahu jawabannya. Yang benar adalah metode versi diri Anda sendiri. Taunya bagaimana? Harus berani mencoba. Orang yang takut salah tidak berani mencoba. Ya. Jangan jadikan meditasi sebagai dogma. Ada banyak sekali istilah. Ya, banyak sekali istilah. Nah, ini dia nih. Kita bahas pertanyaan kedua. Ada yang namanya meditasi, ada yang namanya relaksasi, ada yang namanya hipnoterapi, brainwave, visualisasi, halusinasi. Bedanya apa? Ya, bedanya. Ya, kadang-kadang belajar ini istilah aja diputar-putar. Ya, istilah aja diputar-putar. Istilah, jangan pusing dengan istilah. Ya, jangan kadang-kadang gini, istilah itu dibuat supaya materi jadi kelihatan ruwet. Istilah itu dibuat supaya jualan ilmu itu jadi lebih laku. Karena kalau gampang nggak ada yang membeli, kalau sederhana nggak ada yang membeli. Sehingga dibuatlah versi baru. Ya, saya belajar quantum jumping, penemunya adalah Bert Goldman. Saya nggak tahu apakah Bert Goldman niru guru lain, saya juga nggak tahu. Tapi saya tahunya dari Bert Goldman. Dan saya lihat ada banyak sekali variasi atau banyak sekali ilmu yang mirip-mirip dengan quantum jumping dan dibuat nama sendiri. Kemarin ketika kita belajar tentang RAS, sama juga. Ketika belajar tentang RAS, lalu kemudian RAS itu ada dalam buku biologi, itu ada ya. Jadi kalau Anda belajar tentang mekanisme otak, bagaimana otak kita bekerja, itu ada RAS itu, materi resmi. Ternyata ada juga yang menuliskan servo. Dibilang servo itu. Saya lihat servo ini, lalu kemudian ternyata sama juga dengan RAS konsepnya. Tapi dibuat suatu istilah baru sehingga seolah-olah seperti itu adalah suatu hal yang baru. Ya, jadi sekali lagi, jangan pusing dengan istilah. Istilah apapun itu abaikan aja. Yang penting sekarang Anda mengerti makna dari istilah itu. Maknanya apa? Karena kan istilah boleh bermacam-macam. Kalau maknanya satu, maka Anda bisa paham apapun itu istilahnya. Istilah semua orang boleh buat. Betul ya? Nah, jadi gini, saya kasih pemahaman. Meditasi itu adalah bagaimana kita itu menjadi rileks. Itu aja poinnya. Anda boleh suka, boleh nggak suka. Anda mau nyebut apapun istilahnya, relaksasi, meditasi, semedi lah, whatever lah. Pokok intinya adalah bagaimana Anda mencapai zona rileks. Ya, mencapai zona rileks. Jadi, ini adalah sebenarnya
goal yang kita inginkan. Ya, zona relax. Kenapa kok kita mencapai zona relax? Karena kita masuk zona relax itu, kita bisa kembali menjadi jati diri kita. Ketika kita tidak relax, kita dikendalikan oleh keadaan, kita dikendalikan oleh pikiran kita dikendalikan oleh ego kita. Ketika kita menjadi relax, maka kita mengembalikan kesadaran kepada tempatnya. Tahunya relax bagaimana? Lihat dari gelombang otak kita. Gelombang otak kita kalau mau diukur secara resmi dengan menggunakan ilmu teknologi gitu ya, ilmu kedokteran gitu, yang scientific, ada angkanya, itu bisa diukur dengan menggunakan alat namanya EEG. Ya, tapi mahal alatnya, nggak ada guna lah. Intinya adalah ketika Anda bisa menurunkan gelombang dari beta menuju ke alfa aja, nggak usah dalam-dalam, ke alfa aja. Alfa nih gelombang ketika Anda mulai sedikit mengantuk, ya, mengantuk. Ini tuh gelombang alfa nih udah dikategorikan ketika Anda bisa mengakses gelombang alfa, sebenarnya sudah masuk zona relax. Perhatikan, Anda mau melakukan hipnoterapi, mau melakukan NLP, melakukan segala macam. Kalau Anda mau melakukan perubahan, itu idealnya dilakukan dalam kondisi yang relax, bukan dalam kondisi kepepet, bukan dalam kondisi stres, survival, enggak. Relax ini adalah satu kondisi di mana tubuh kita ini merasa diri aman ya. Supaya Anda bisa relax, maka harus aman. Nih, saya kasih catat ya, aman, harus nyaman. Ya, harus aman dan nyaman, tidak ada ancaman. Aman tuh berarti kalau Anda meditasi, di atasnya ada pisau, ya, atau ada pedang yang siap menghembus Anda, atau Anda meditasi ketika ada macan atau ada ular di sekitar Anda, maka itu tidak aman. Ketika otak tidak merasa aman, maka dia tidak mau untuk turn off. Jadi relax ini juga berarti kita turn off. Turn off itu dimatikan sementara saklarnya, ya, turn off pikiran. Sekali lagi, pikiran tidak jahat ya. Kalau Anda mengatakan pikiran ego jahat, ya, jadi tidak ada namanya jahat. Pikiran bukan harus dimusuhi. Ya, ego bukan harus dimusuhi. Ego bukan barang sampah. Kalau Anda mabuk spiritual, Anda mengatakan bahwa ego manusia itu menyesatkan manusia. Ego adalah ciptaan yang tidak berguna. Enggak juga. Yang ada adalah Anda tidak tahu cara mengontrol ego. Yang ada adalah Anda tidak tahu cara mengontrol pikiran. Kenapa Anda tidak tahu cara mengontrol pikiran? Karena Anda tidak tahu pola dari pikiran. Bahwa sebenarnya pikiran ini hanya menjalankan program. Pikiran hanya menjalankan program. Nah, ketika relax, kita ini menonaktifkan pikiran. Pikiran ini fungsi utamanya adalah melindungi diri. Ketika dia melihat ada ancaman, maka kita tidak akan bisa relax. Karena itulah orang kalau punya problem berat, mikirin utang, mikirin problem, mikirin kesedihan yang berlebihan, maka malamnya nggak bisa tidur. Kalau tidur pun tidurnya nggak nyenyak. Kenapa? Karena nggak bisa turn off pikirannya. Kenapa pikiran nggak turn off? Karena nggak merasa aman, ada ancaman. Duh, besok pagi mau bayar utang gimana ini? Aduh, gimana nih? Ruwet pikirannya. Maka semakin ruwet pikiran Anda semakin menjadi materi, Anda semakin nggak bisa meditasi, nggak bakal bisa. Paham ya? Nomor satu adalah harus aman, nomor dua harus nyaman. Nah, ini dia ya, harus nyaman. Kalau Anda meditasi di dalam satu ruangan yang banyak nyamuk, ya, habis gitu panasnya minta ampun, ya, terus bau lagi kamarnya, lembab, maka itu tidak punya nyaman. Ketika Anda tidak merasa nyaman, maka pikiran tidak bisa turn off. Karena itu harus nyaman, pipis dulu sebelum Anda mau meditasi, ya. Meditasi bukan acara untuk menyiksa diri. Jadi kalau sekarang tangan Anda gatel, digaruk aja. Jangan terus kemudian meditasi, oh saya harus konsentrasi. Kalau memang gatel, digaruk aja. Karena kalau Anda menahan gatel itu, maka itu membuat tidak nyaman. Sehingga pikiran Anda akan ngaco, pikiran Anda akan muncul, pikiran Anda akan bilang, ayo bangun, oi. Ini kondisi tidak nyaman. Karena itu refleks. Ketika ada serangga menyentuh kulit Anda, maka pikiran akan melakukan tindakan untuk mengusir serangga itu karena dianggap membahayakan. Jadi nyaman juga penting. Ketika AC Anda terlalu dingin, anginnya kesentrong langsung, itu juga nggak nyaman. Sehingga Anda merasa tidak, aduh gimana sih, nggak enak nih. Ya, paham ya? Jadi dibuat nyaman dulu, duduknya yang enak, yang santai. Barulah kemudian pikiran Anda bisa diajak kerjasama. Karena sekarang ini untuk menjadi relax sangat-sangat mahal. Menjadi relax ini mahal. Kenapa? Karena Anda lebih sering masuk dalam zona survival mode. Seperti kalau kita lihat, ingat ilmu kita kemarin belajar bahwa kita ini hidup dalam dua
dua fase gitu ya, dua fase ya. Fase yang pertama adalah fase survival atau kita sebut sebagai stress mode. Yang kedua adalah kita masuk dalam relax mode. Ya, ketika Anda berada dalam survival bukan salah, enggak, tapi kalau Anda long term berada di survival terus, maka itu akan merusak tubuh Anda. Ya, sudah pernah saya bahas, sudah pernah saya ulang-ulang videonya, ini sering sekali. Ya, karena itu kalau orang yang stres gampang kena sakit. Kenapa begitu? Karena sistem pencernaan tubuh, ya, imun tubuh itu berlaku di sini. Ketika Anda berada dalam kondisi rileks, maka tubuh akan memperbaiki dirinya, repair di sini, ya, menciptakan sesuatu. Ini ada dalam kondisi rileks. Karena itu ketika Anda tidur, tubuh Anda bisa mengembalikan fungsinya kembali. Jadi hal-hal yang jelek, yang rusak diperbaiki ketika Anda tidur, ketika Anda rileks, ya, ketika Anda nyaman, ya. Itulah saat dimana tubuh memperbaiki diri. Tapi ketika Anda berada dalam kondisi stres, maka ini semua tidak dijalankan. Jadi tubuh tidak bisa berada di dalam dua fase sekaligus, nggak bisa. Harus memilih fase 1 atau fase 2. Anda harus memilih. Anda nggak bisa berada dalam kondisi survival bersamaan dengan kondisi rileks, nggak bisa. Seksual juga di sini sama. Kita pernah ambil contoh, misalkan ketika Anda lagi dikejar maling, lalu kemudian Anda lihat tetangga Anda pakai bikini, misalkan, Anda nggak akan tertarik. Nafsu seksual Anda tidak akan muncul ketika Anda stres. Ya, ketika Anda lagi dikejar maling, ketika survival. Sama juga sekarang ada orang mengalami gangguan seksual, ya, gangguan seksual misalkan kena impotensi dan segala macam. Besar kemungkinan penyakitnya karena stres. Orang hidup sekarang stresnya makin sering daripada rileksnya. Banyak faktor, ya, salah satunya adalah faktor sosial media, ya, salah satunya sosial media, dan Anda tahu sudah bagaimana caranya menghandle itu kan di video sebelumnya. Ya. Jadi stres ini sekarang orang lebih suka berada di fase 1 dan ilmu pengetahuan atau sains sudah membuktikan bahwa kalau tikus atau binatang apapun kalau dikondisikan dalam kondisi stres terus, maka sistem tubuhnya akan menjadi semakin jelek, umurnya jadi semakin pendek. Dia lebih gampang kena penyakit. Tetapi kalau Anda bisa menyeimbangkan, bukan berarti berada dalam relax terus ya, jangan ekstrim, bisa menyeimbangkan. Sometimes kita juga perlu survival, ya, sometimes, ya. Tapi jangan keseringan, tapi Anda bisa mengimbangi itu, maka tubuh Anda bisa berfungsi secara optimal. Ya, saya ulang lagi. Nomor 1, nomor 2 fasenya. Dua-duanya, Anda harus balance. Kuncinya adalah kata balance. Anda jangan relax terus. Ya, kalau gitu relax terus, Pak. Ya, nanti ada maling, ada meditasi gitu ya. Ketika Anda mau ditusuk sama orang, Anda meditasi aja. Ketika ada ular mau ngejar Anda bilang, oh, saya meditasi aja, Pak. Ketika ada macan ngejar, saya meditasi aja, Pak. Nggak bisa. Nggak make sense. Ya, sometimes Anda harus berada dalam survival, sometimes Anda harus berada dalam kondisi relax. Ya, coba Anda lihat namanya kijang itu, rusa. Ya, ketika dia lagi makan, dia santai. Ya, mencerna makanan dia santai. Tiba-tiba ada macan datang, maka dia dalam kondisi survival. Dia lari sekencang-kencangnya. Pada saat dia lari, fungsi ini berhenti semua. Pada saat dia lari, rumput yang tadi dia makan tidak tercerna. Ya, tidak tercerna. Jadi dia benar-benar fokus energi stres itu, adrenalin, untuk masuk ke otot, siap lari menyelamatkan nyawa. Dan memang kita perlu itu. Lalu kemudian ketika dia lolos dari macan, mungkin macannya sudah jauh atau dia macan ngejar rusa yang lain, dia lolos, maka apa terjadi? Dia harus kembali lagi ke zona relax. Karena kalau dia terus tegang terus, maka ini nggak bisa dilakukan. Ya, ini nggak bisa dilakukan. Hidup dia akan mati. Ya, dia kembali relax lagi, dia mulai mencerna makanan lagi, dia napasnya sudah mulai diatur lagi, dan kemudian dia relax, dia mencerna makanan sambil tidur-tiduran. Nah, kemudian dia mulai kawin. Ya, itu dalam kondisinya harus relax. Apa yang terjadi kalau rusa kita buat survival terus? Ya, kita masukkan hutan, di hutan kita kasih macannya 10 gitu. Jangan cuma satu, macan 10 ngejar satu rusa, maka hidupnya rusa ini akan penuh dengan survival terus. Baru berhenti sebentar, kejar macan lain, terus begitu terus. Maka apa yang terjadi? Rusa itu pasti akan mati dengan cepat. Kenapa? Karena ini tidak dilakukan. Tubuh perlu ini kan? Ini tidak dilakukan fungsi ini. Ya, demikian juga dengan kalau rusa itu dibuat nyaman di kebun binatang, hidupnya nyaman, gak ada karnivora yang ngejar. Jadi dia cuma relax aja, santai aja terus, tidak ada gelombang survival ini, maka apa yang terjadi? Hidupnya juga jelek juga.
juga jelek juga. Karena kita perlu, sekali lagi kita perlu survival ini. Karena itu kita perlu tantangan dalam hidup ini. Kita perlu goal dalam hidup ini untuk mengejar. Itu perlu. Jangan mabuk spiritual. Kalau Anda mabuk spiritual, Anda berada di nomor 2 terus. Ya, kerjanya cuma santai, relax, gak ada tantangan, hidupnya datar. Ya, terus kerjanya cuman membodoh-bodohi orang yang spiritualnya rendah, merasa diri paling hebat. Nah, itu ya. Ya, paham ya? Jadi pilih yang mana? Harus balance. Nah, saat ini, perhatikan saat ini orang lebih banyak tinggal di satu. Karena itu yang nomor 2 ini meditasinya harus diniatkan, diperbanyak waktunya. Kenapa? Karena saya yakin sekali teman-teman semua lebih banyak tinggal di fase 1 dibandingkan dengan di fase yang 2. Terutama sekarang ada COVID, ada segala macam, makin Anda baca media makin banyak ya. Ada yang satu bilang teori konspirasi, ada yang satu bilang benar, ada yang satu bilang ini adalah kerjanya Rockefeller, ini yang satu ada bilang aduh ruwet. Akhirnya Anda ikut makin ruwet hidupnya. Makin ruwet. Ya. Jadi kalau saya pribadi menyikapi COVID adalah sudahlah, kita having fun, kita belajar untuk menertawakan hidup dan tahu diri bahwa posisi kita itu berada di rakyat jelata. Rakyat jelata itu ya bagaimanapun rakyat jelata ya cuma rakyat jelata. Kita nggak punya power untuk menentukan kebijakan apapun. Ya sudah, kita ikut aja, kita nurut apa yang baik menurut kita lakukan. Kalau enggak ya sudah, kita pun juga menjaga diri lah. Kalau memang suruh pakai masker, ya why not lah, pakai masker tuh juga nggak ada ruginya. Sometimes kadang-kadang ketika orang nggak ada ya kita buka aja maskernya, selesai. Jangan dibawa tegang, jangan dibawa stres. Hidup ini udah berat, Anda masih mikirin utang, belum lagi company udah makin drop dan waduh ruwet, dan ditambah lagi karena COVID begini, masih disuguhi sama berita politik lagi yang semakin hari semakin lucu. Aduh, makin stres lah hidup Anda. Jangan ya. Coba belajar untuk relax. Anda sudah terlalu lama di zona survival, belajarlah untuk relax. Karena itu belajarlah untuk melakukan meditasi. Niatkan ya. Video ini membantu Anda membuat pemahaman Anda menjadi lebih paham lagi tentang meditasi, supaya Anda punya reason. Kalau Anda nggak kuat secara filosofinya, Anda nggak kuat secara reasonnya, maka dalam melakukan itu Anda pasti akan aras-arasan, males. Ngapain saya harus meditasi? Gak ada kerjaan apa? Ya, seperti itu ya. Oke, videonya sudah 27 menit. Ya, ini masih ada beberapa pertanyaan. Saya buat bersambung aja ya, nggak apa-apa ya. Sambil kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lagi tentang meditasi, boleh ditanyakan. Nanti akan saya tulis di sini. Kita akan bahas sama-sama segala sesuatu yang berkaitan dengan meditasi. Karena meditasi ini adalah satu hal yang sangat penting, terutama dalam dunia spiritual. Ya, ini materi baru dalam kuliah spiritual. Kita bahas kuliah spiritual. Meditasi adalah hal yang paling vital. Silakan apabila Anda ada pertanyaan berkaitan dengan 2 ini dulu. Jadi kita bahas nomor 1 dan nomor 2 ini ya. Yang nomor 3 masih belum, kita tunda dulu ya. Saya udah hapus video ini, berarti belum selesai. Saya buat edisi yang kedua supaya video ini tidak terlalu panjang. Gitu ya. Sekali lagi, apabila teman-teman ada pertanyaan mengenai ini, monggo silakan ditulis di kolom komen. Atau mungkin ada pertanyaan lain selain dari pertanyaan ini, silakan juga pertanyaan yang saya rasa cukup oke akan saya bahas, saya tulis juga di bawahnya lagi. Sehingga video ini mungkin bisa dibuat sampai seri 1, seri 2, seri 3, seri 4, mungkin seri 5 mungkin. Tergantung dari respon teman-teman semuanya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan pandangan, bisa memberikan pembelajaran baru. Mari kita sama-sama belajar meditasi dari sisi orang awam. Jadi bukan dari sisi kita sebagai seorang guru yang sudah tahu segalanya, tapi kita belajarnya dari sisi orang awam. Ya sama seperti Anda dan saya. Saya pun juga orang awam, saya pun juga belajar meditasi. Belum jago, masih belajar. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Thank you. I love you all. Bye.